Selamat pagi, Bapak Ibu Saudara sekalian. Topik kali ini akan membahas tentang manajemen risiko atau risk management. Disampaikan oleh Bambang Sugiono Agus Purwono dan Sutanto Hidayat. Ini adalah biodata daripada Bambang Sugiono Agus Purwono dan ini juga biodata daripada Sutanto Hidayat. Capaian pembelajaran diharapkan setelah selesai membahas ini dengan seksama, diharapkan Anda dapat menjelaskan dan mengembangkan tentang definisi manajemen risiko atau tentang manajemen, tentang risiko, dan juga tentang input proses output, kemudian juga kategori risiko, juga membahas diagram tulang ikan, membahas juga elemen manajemen risiko, serta siklus daripada plan, do, check, corrective action. Sebelumnya saya akan memberikan ilustrasi bahwa misal kita akan pergi ke melakukan perjalanan jauh dengan kendaraan roda 4, pribadi maupun rombongan, perlu juga diperhatikan, dicek, diinspeksi berkaitan dengan bahan bakar, berkaitan dengan air pada radiator, berkaitan dengan ban, apakah bannya masih baik atau kembangannya masih ada atau perlu diganti, tekanan bahan bakar, juga kondisi rem. Jadi sebelum terjadi satu risiko yang akan dihadapi nanti. Juga dalam perjalanan perlu berhati-hati apabila kita di perempatan jalan ada rambu-rambu lalu lintas, ya kita tunggu sampai lampu lalu lintas berwarna hijau, baru kita mulai memfungsikan kendaraan kita. Juga perhatian terhadap rambu-rambu lalu lintas. Juga berkaitan jumlah penumpang, safety belt digunakan dengan sebaik-baiknya, dan itu persiapan apabila akan terjadi risiko kerugian yang akan dihadapi sudah diantisipasi di awal. Itu berkaitan dengan manajemen risiko. Ya, berkaitan tentang manajemen sendiri, ya kan? Manajemen setiap organisasi dapat dipastikan memiliki satu atau beberapa tujuan yang memberikan arah untuk menyatukan pandangan unsur-unsur elemen-elemen yang terdapat di dalam organisasi tersebut. Manajemen digunakan di suatu organisasi, baik yang skala kecil, small, medium, micro size, sampai organisasi yang besar atau heavy industry yang memproduksi pesawat terbang, kapal, baik itu organisasi yang profit maupun non-profit, juga industri jasa dan manufaktur. Berkaitan dengan, silahkan ini dibahas sendiri, kita kemudian juga ini tujuan kita sudah bahas adalah merupakan suatu keadaan yang diinginkan dan berusaha untuk mendapatkan atau mempresentasikan suatu arah yang diinginkan di mana organisasi ini ingin beroperasi atau bergerak, atau objective is the desirable
change on its characteristic. Saya selalu memberikan contoh, misalkan Yan, itu kayu gelondongan di samping rumah sekarang di mana? Oh itu sudah jadi lemari, ya kan? Sudah jadi lemari. Selain gelondongan tadi bentuknya tidak beraturan, kemudian harus dipotong menjadi papan. Dari papan mungkin di autoclave, dimasukkan dalam satu ruangan yang agar kadar kelembapannya juga turun. Kemudian juga diberi cairan kimia agar tahan terhadap rayap, juga mungkin bisa lebih ringan. Kekuatan tariknya, mechanical properties-nya berubah, kekuatan tarik, kekuatan tekan, kekuatan bengkok, kekerasannya, juga chemical properties-nya juga berubah. Setelah dilihat lemarinya juga dicat, di finishing, sudah berbeda sekali. Dan itu jadi tujuan. Jadi dari kayu gelondongan diubah menjadi lemari buku atau lemari pakaian. Dan manajemen tadi ada beberapa fungsi manajemen, yaitu perencanaan, pengorganisasian, leading, pengarahan, juga pengendalian untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan bersama. Kita sudah bahas tentang manajemen. Kemudian, apa itu risiko? Risiko adalah pengaruh efek yang tidak pasti dari satu objek. Itu efek ketidakpastian pada tujuan. Misalkan tujuan tadi sudah kasih contoh, misalkan akan mengganti lampu listrik 220 volt, ya perlu diperhatikan saat ini bagaimana sumber dayanya, apakah harus dimatikan, di-off-kan, stop kontaknya di-off-kan, supaya tadi yang ketidakpastian tadi entah kena hubungan singkat atau kesetrum atau terjadi hubungan pendek, dan ini sudah diantisipasi di awal. Sedangkan kategori risiko ada 6. Yang pertama adalah yang strategis, risiko yang berhubungan dengan rencana strategis dan bisnis organisasi yang dapat mempengaruhi keberlangsungan organisasi. Jadi kalau kita akan membangun pabrik di suatu daerah yang pangsa pasarnya adalah berbeda, bikin pabrik pesawat terbang di satu daerah yang tidak mungkin kan membeli itu, di daerah kampus gitu ya. Atau membuka franchise untuk fried chicken tapi di daerah terpencil gitu yang jauh dari pelanggan. Yang kedua adalah berkaitan dengan keuangan. Jadi risiko yang disebabkan oleh perencanaan, pertanggungjawaban, penyimpangan, pelaporan keuangan. Jadi ya ikuti aturan. Saya kan harus membayar pajak, ya bayar pajak karena itu sangat berisiko. Jadi yang ketiga adalah sumber daya manusia, SDM. Jadi risiko yang diarahkan disebabkan oleh kesalahan tenaga kerja atau pejabat atau mitra kerja dan kompetensi sumber daya manusianya. Yang keempat berkaitan dengan hukum dan peraturan, risiko yang terjadi akibat
ketidakmampuan top level management pada saat pengelolaan organisasi yang berkaitan dengan hukum. Yang kelima, kategori yang kelima, risiko adalah reputasi. Risiko yang disebabkan oleh publikasi yang bersifat negatif dan persepsi negatif terhadap unit kerja departemen di perusahaan. Yang keenam, kategori keenam berkaitan dengan risiko, yaitu berkaitan dengan lingkungan, risiko yang berhubungan dengan kepedulian terhadap lingkungan sekitar perusahaan, pencemaran, dan perusakan lingkungan. Ada 6 kategori. Yang berikutnya, ada 9 kategori yang berkaitan dengan aset, yaitu risiko yang disebabkan oleh kehilangan nilai atas tangible berbentuk fisik, berwujud fisik, aset, dan intangible aset. Yang kedelapan adalah fraud, risiko yang disebabkan oleh tindakan kecurangan yang dilakukan oleh karyawan. Yang kesembilan adalah performance atau kinerja, yaitu risiko yang berhubungan dengan tidak tercapainya tujuan karena satu dan lain sebab. Ini contohnya, misalkan akan pergi ke kampus atau ke kantor yang terburu-buru, waktunya sangat terbatas, kemudian harus bawa kendaraan bermotor dengan kecepatan yang tidak seperti biasanya, melampaui kecepatan yang diizinkan, kemudian juga melanggar macam-macam, rambu-rambu, akhirnya terjadi accident. Dan perlu ditelusuri ulang bagaimana kalau ukurannya dibalik, bagaimana berkaitan kalau terburu-buru, gimana kalau diubah menjadi bangunnya lebih awal, kemudian kendaraan juga sudah disiapkan dengan fasilitas dan lain tertentu sehingga risiko kecelakaan semakin berkurang. Dengan cara menggunakan diagram sebab dan akibat, cause and effect diagram atau diagram tulang ikan. Akibatnya kita sudah kita tahu, kemudian ditelusuri penyebabnya apa saja, berkaitan sumber daya manusia, berkaitan metode, berkaitan dengan mesin yang digunakan, berkaitan bahan baku yang digunakan, kemudian pengukurannya bagaimana, kemudian lingkungan, jadi berkaitan misalkan berkaitan kelembapan, kemudian dan lain-lain. Di sini bisa dibuat akibatnya apa, penyebabnya apa, bisa ditelusuri. Sehingga manajemen risiko merupakan kegiatan yang dikoordinasikan untuk mengarahkan dan mengendalikan organisasi yang dikaitkan dengan risiko. Manajemen risiko merupakan proses esensial yang penting dalam organisasi untuk memberikan jaminan yang wajar terhadap penerapan tujuan organisasi. Itu beberapa yang lain silakan diperhatikan. Ada 3 elemen pada manajemen risiko menurut ISO 1000 adalah
panduan guidelines penerapan risiko yang terdiri dari 3 elemen. Yang pertama berkaitan dengan prinsipal, yang kedua berkaitan dengan framework kerangka kerja, yang ketiga berkaitan dengan proses. Prinsip manajemen risiko adalah dasar praktek atau filosofi daripada manajemen risiko. Kerangka kerja atau framework adalah pengaturan sistem manajemen risiko secara terstruktur dan sistematis di seluruh organisasi. Sedangkan proses adalah aktivitas pengelolaan risiko yang berurutan dan saling terkait. Nah, ini 3 elemen yang saling berkaitan. Yang pertama berkaitan tentang prinsipal, berkaitan tentang frameworks, dan berkaitan dengan proses. Sedangkan prinsip adalah berkaitan tentang dalam tanda kutip penciptaan dan perlindungan nilai, value, yang berkaitan tentang keterpaduan, terintegrasi, kemudian berkaitan tentang terstruktur dan komprehensif. Yang berikutnya berkaitan tentang disesuaikan. Yang keempat berkaitan inklusif, bukan eksklusif, bukan kalangan tertentu saja. Dinamis juga berkaitan tentang informasi terbaik yang disediakan. Yang berikutnya adalah faktor manusia dan budaya, dan yang berikutnya adalah perbaikan yang berkelanjutan, continuous improvement. Yang berkaitan tentang framework kerangka kerja adalah kepemimpinan dan komitmen. Ini juga berkaitan dengan integrasi, kemudian desain, kemudian implementasi, evaluasi, dan perbaikan, improvement. Sedangkan di sisi proses itu berkaitan tentang yang proses manajemen risiko, berkaitan tentang ruang lingkup, berkaitan dengan konteks, berkaitan tentang kriteria, berkaitan juga tentang penilaian risiko yang terdiri dari identifikasi risiko, kemudian analisis risiko, dan evaluasi risiko, serta perlakuan risiko. Di sini juga perlu perhatian, pencatatan, dan pelaporan. Di sisi yang lain berkaitan tentang komunikasi dan konsultasi. Di sisi lain adalah berkaitan tentang pemantauan dan review dan tinjauan. 3 elemen ini di dalam manajemen risiko. Pendekatan yang lain bisa menggunakan input proses output, di mana kalau ini dikatakan sebagai sistem, ada input proses output. Ada 5M plus TIE, man, money, methods, material, mesin, teknologi, informasi, dan energi. Input yang lain adalah kendala, yaitu data, expertise, budget, dan time, waktu. Kemudian variabel dalam keputusan, seleksi terhadap data, seleksi terhadap metode. Proses adalah perubahan yang dikenakan terhadap sistem. Kemudian juga outputnya adalah barang dan atau jasa. Juga ada limbah, ada juga produk yang cacat yang harus direproses. Ukuran keberhasilannya adalah performance kriterianya adalah maksimisasi keuntungan atau minimisasi biaya, atau QCD SMP, quality, quantity, cost, delivery time, moral, produktivitas, dan safety. Di sini kalau dikatakan sistem produksi atau sistem yang di luar sistem adalah lingkungan yang uncontrollable variable. Proses adalah perubahan yang dikenakan terhadap sistem atau merupakan suatu transformasi dari suatu keadaan ke keadaan yang lain. Sistem adalah segala sesuatu yang ada dalam pengamatan atau
digunakan untuk mengidentifikasi subjek yang akan dianalisis. Sedangkan lingkungan adalah segala sesuatu yang di luar sistem, kadangkala sangat berpengaruh terhadap sistem dan uncontrollable variable. Sedangkan tujuan daripada manajemen risiko adalah zero accident. Jadi yang kedua zero defect, zero complaint, dan zero waste. Dan tadi dikatakan prinsip-prinsip dalam manajemen risiko kita sudah informasikan. Tadi ada berkaitan tentang beberapa 1, 2, 3, ada 8 dimensi yang berkaitan dengan integrated, structure, and comprehensive, kemudian customized, inclusive, kemudian juga dynamics, kemudian juga best available information, juga human and cultural factor, serta continuous improvement. Ya, selalu kita akan ketemu terus berkaitan tentang PDCA cycle, plan to check corrective action, bagaimana kita melakukan plan, jadi buat rencana yang baik atau sesuai sebelum bekerja, kemudian do dikerjakan, yaitu laksanakan pekerjaan atau tindakan sesuai dengan rencana yang telah disusun. Kemudian cek adalah periksa hasil pekerjaan apakah telah sesuai dengan rencana. Kemudian action, aksi atau tindakan, ambil tindakan koreksi atau perbaikan atau penyimpangan yang ada. Berkaitan dengan framework, tadi kita sudah bahas, ada beberapa ukuran indikator, yang 5 indikator, mulai daripada integrasi, kemudian juga desain, implementasi, evaluasi, dan perbaikan. Berkaitan dengan framework, kita lihat. Silakan dipelajari lebih detail. Kemudian berkaitan tentang proses. Tadi kita sudah bahas juga, ada beberapa kaitan yang berkaitan tentang proses pada 3 elemen risk management. Silakan dipelajari lebih detail. Kemudian ini hubungan keterkaitan pekerjaan yang lain. Kemudian ada pengendalian. Pengendalian adalah proses penetapan terhadap apa yang telah dicapai, yaitu proses evaluasi kinerja, dan jika diperlukan apabila terjadi penyimpangan dapat dilakukan perbaikan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Proses pengendalian melakukan pengukuran kinerja dalam selang waktu tertentu, hasil yang dicapai dibandingkan dengan standar yang menentukan penyimpangan yang ada. Yang ketiga, apabila terjadi penyimpangan dan masih dalam batas standar, maka proses manajemen dilanjutkan. Bila tidak, maka perlu perbaikan. Nilai, value, jadi masing-masing orang punya value. Value adalah
eh, keinginan yang permanen, relatif permanen, dan melihat to be good of the berkaitan dengan dirinya sendiri seperti kedamaian dan goodwill, hal-hal yang baik. Kemudian nilai adalah keyakinan-keyakinan dasar bahwa pola perilaku khusus atau bentuk akhir keberadaan secara pribadi atau sosial lebih disukai daripada pola perilaku atau bentuk akhir keberadaan yang berlawanan atau kebalikan. Kemudian juga tipe nilai, ada terminal value menurut Milton Rokyah, yaitu Rokyah Value Survey RRVS, yang terdiri dari dua, yaitu nilai-nilai terminal dan nilai-nilai instrumental. Nilai terminal merupakan bentuk akhir keberadaan yang sasaran sangat diinginkan, yang ingin dicapai seseorang dalam hidupnya. Yang kedua adalah nilai-nilai instrumentalia, yaitu merupakan bentuk-bentuk perilaku atau upaya-upaya pencapaian nilai-nilai terminal yang lebih disukai oleh orang tertentu. Ini adalah beberapa indikator atau terminal value berkaitan menurut RVS, yaitu Sigi nilai rupiah. Yang ini adalah terminal value, yang ini adalah instrumental value. Kita bisa lihat bahwa ada kehidupan yang nyaman, kemudian juga rasa pencapaian, kemudian yang berkaitan dengan instrumental berkaitan dengan kebersihan, rapi, dan kita bisa lihat satu-satu. Ada beberapa tipe tertentu, eksekutif, kemudian anggota serikat buruh dan aktivis yang berkaitan eksekutif, berkaitan terminal dan instrumen. Yang ranking yang pertama adalah keharmonisan, sedangkan yang kedua adalah keamanan, kebebasan, rasa pencapaian, dan kebahagiaan. Sedangkan yang instrumen adalah berkaitan kejujuran, tanggung jawab, kemampuan, dan ambisius serta independensi. Untuk anggota serikat buruh berkaitan dengan terminal adalah ranking satunya malah keamanan keluarga, kebebasan, kebahagiaan, kehormatan diri, dan cinta yang mature, yang matang. Berkaitan dengan nilai instrumen, tanggung jawab, jujur, pemberani, independen, dan berkemampuan. Sedangkan aktivis yang berkaitan terminal value ada ranking 1 adalah kesetaraan, perdamaian dunia, kemudian keamanan keluarga, kehormatan diri, dan kebebasan. Sedangkan terminal instrument value, ranking satunya adalah kejujuran, kemudian penolong, pemberani, tanggung jawab, dan berkemampuan. Itu tadi berkaitan dengan manajemen risiko. Kita sudah membahas tentang definisi, kemudian 3 elemen pada manajemen risiko, hubungan antara manajemen risiko dan 3 elemen manajemen risiko, diagram tulang ikan, dan analisis input proses output, juga pengendalian serta value. Silakan Anda bisa pelajari atau perdalam berkaitan tentang definisi dalam kehidupan sehari, berkaitan tentang definisi manajemen risiko, berkaitan tentang 3 elemen manajemen risiko, hubungan manajemen risiko dan 3 elemen manajemen risiko, diagram tulang ikan, analisis input proses output, pengendalian, dan value. Silakan apabila ada yang ingin ditanyakan bisa kontak pada kami, Bambang Sugiono,
Agus Purwono, dan Sutanto Hidayat. Terima kasih. Sampai berjumpa lagi di topik yang lain. Selamat pagi.